Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita katakan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Selawat beriring salam semoga tidak lupa kita panjatkan dan kita curahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak di Kompas TV, M2 TV maupun mendengarkan di Mujahidin FM, radio dakwah Anda, kembali mengudara dan menemani ruang dengar Anda Mutiara Hati spesial Ramadan, bertepatan di edisi hari ini 15 Ramadan 1445 Hijriah. Insya Allah kita akan menemani ruang dengar Anda beberapa saat ke depan. Insya Allah hari ini masih bersama saya Iqbal Pratama dan juga Ustadz Sumardi, dan kami akan menemani orang Anda dengan tema kali ini yaitu kiat menggapai malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah ini salah satu malam yang sangat baik, penuh keberkahan, penuh sekali pengampunan, penuh sekali banyak sekali hal-hal baik di dalamnya gitu ya kan. Nah, tetapi banyak sekali mungkin teman-teman maupun para pendengar yang berpikir bagaimana cara kita mendapatkan dan juga mungkin memaksimalkan ibadah kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Insyaallah kita akan bahas di edisi kali ini. Nah, sebagai pembukaan Ustaz, mungkin bisa memberikan sedikit pengantar ataupun sedikit anjuran terkait bulan di malam Lailatul Qadar ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ketika kita membicarakan tentang Lailatul Qadar ya, kita tidak akan lepas dari surah Al-Qadar itu sendiri. Nah, kita akan menyelami sedikit ya makna kalimat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, nanti kita akan dapat ilmu tentang keutamaan daripada kalimat Lailatul Qadar itu sendiri. Pertama, Lailah itu artinya malam. Malam itu adalah dimulai dari terbenamnya matahari dan terbitnya fajar shadiq. Saya ulangi. Jadi malam itu adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Artinya apa? Nantinya ketika kita hendak menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, bukan hanya misalkan ini ada kebiasaan di masyarakat kita, ketika hendak menghidupkan malam Lailatul Qadar, nantilah jam-jam 10 lah saya ke masjid. Ya, ketika maghrib masih di rumah lo berbuka sama anak istri, kemudian juga sholat tarawih di rumah dan seterusnya. Padahal sejatinya yang disebut malam itu adalah dari terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq tadi. Artinya ketika Anda menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, ya sudah dari awal ini kita sudah harus start, harus memulai maksimal. Maghrib udah kita tuju tempat yang hendak kita beriktikaf di masjid tersebut dan memaksimalkan ibadah di malam tersebut. Sehingga maghrib kita sudah salat berjamaah, setelah maghrib kita isi dengan tilawah misalkan. Setelah itu isya berjamaah, setelah itu salat malam bersama imam. Setelah itu kita isi lagi. Bukan pikiran kita karena tadi ya, kebiasaan kita itu di masyarakat, nantilah atau jam 12 malam. Ya jam 12 malam saya ke masjid sembari nanti subuhnya saya dapat makan sahur gratis di masjid misalnya kan. Bahkan mungkin ada yang jam 12 datang ke masjid ya, setelah makan sahur balik lagi ke rumahnya, enggak salat subuh di masjid, padahal itu saat-saat luar biasa kan di bersepertiga malam, apalagi di malam Lailatul Qadar. Itu masalah, maka kebaikan bisa kita raih.
Nah, Al-Qadar itu sendiri itu adalah memiliki 3 makna minimal. Yang pertama itu adalah at-ta'zim, pengagungan. Jadi Lailatul Qadar itu yang pertama maknanya malam yang diagungkan. Yang diagungkan kenapa? Pertama diturunkannya Al-Qur'an. Ini disebutkan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami telah menurunkannya. Maksudnya adalah Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan permulaannya diturunkannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Hasbal waqa'i, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian ataupun tanpa sebab. Quran itu ada sebabnya, asbabun nuzul, juga ada ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Langsung turun saja kepada Rasulullah SAW, dan itu berkisar selama 23 tahun, ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, dimuliakannya malam Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di malam tersebut ibadah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam tersebut mengapa juga dimuliakan? Banyak malaikat turun. Banyak malaikat turun ke muka bumi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang selamat. Salamun itu sejahtera, selamat. Selamat dari apa? Dari segala bala dan bencana. Selamat dari bala dan bencana, dan tidak ada bala bencana di malam tersebut. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, ini mengapa Lailatul Qadar yang pertama malam diagungkan. Diagungkan karena diturunkannya Quran. Kemudian juga malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam turunnya para malaikat ke muka bumi, dan turun malaikat itu pertanda kebaikan. Sebaliknya kalau banyak syaitan itu pertanda apa? Keburukan. Ya, jadi malaikat itu lambang atau pertanda kebaikan. Kalau syaitan itu pertanda keburukan. Dan juga malam tersebut selamat daripada min kulli afatin wa syarrin, dari bencana dan juga keburukan-keburukan. Ini makna yang pertama dari Lailatul Qadar yang menandakan keutamaan sendiri dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan makna berikutnya. Baik, itu untuk teman-teman dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Di segmentasi pertama kita akan terkait membahas makna dari yang pertama dari malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita akan segera lanjutkan, dan tetap bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Ya, kembali lagi bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Masih bersama Iqbal Pratama di sini, masih terkait tema kita di awal segmentasi, yaitu terkait kiat menggapai malam Lailatul Qadar. Tadi di awal segmentasi sudah kita bersama perbincangkan bersama Ustaz Sumardi terkait makna yang pertama dari bulan ataupun malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa menerka-nerka ataupun memplanningkan apa yang mungkin ingin dilaksanakan ataupun dilakukan, ataupun mungkin memulai menghidupkan malam-malam di bulan puasa, khususnya di malam Lailatul Qadar. Nah, kita akan kembali menyelami makna yang ada di malam Lailatul Qadar di makna-makna berikutnya. Ini tafadhol Ustaz. Baik, tadi di sesi awal telah disebutkan bahwa makna Al-Qadar itu adalah at-ta'zim, diagungkan oleh Allah. Maka kalau Allah saja mengagungkan malam tersebut, maka seharusnya kita juga mengagungkan. Ini kita ilustrasikan, ya. Kita punya pemimpin misalkan di suatu kantor. Pemimpin kita mengagungkan apa misalnya, atau memuliakan seseorang, atau memuliakan atau menghargai apa misalnya. Maka kita pasti juga akan mengagungkan, kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, memberi rezeki kita, mengagungkan malam tersebut
dengan diturunkannya Al-Quran, ya dinilai seperti beribadah 1000 bulan, kemudian banyak malaikat turun pertanda kebaikan, kemudian juga selamat daripada keburukan. Maka kita seharusnya menghidupkan, memuliakan bukan dengan cara menghidupkan lilin, menghidupkan obor, kemudian juga dengan hal-hal yang lain misalnya ya, tapi dengan amal. Kita muliakan malam tersebut dengan amal-amal ibadah. Kemudian makna yang kedua tentang Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Al-Qadar makna yang kedua adalah at-tadyiq, yaitu sempit. Maksudnya apa? Maksudnya malam tersebut, sempit di sini memiliki dua makna. Yang pertama, kenapa disebut sempit? Karena permukaan bumi di malam Lailatul Qadar tersebut sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Maka disebut dengan sempit. Bahkan disebutkan jumlah malaikat ya yang ada di permukaan bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada jumlah batu atau kerikil yang ada di muka bumi. Bisa enggak kita menghitung kerikil? Yang ada di gunung aja udah banyak sekali kan? Satu gunung aja belum tentu seluruh manusia di muka bumi ini bisa menghitung jumlah kerikil satu gunung aja. Enggak bisa. Apalagi banyak gunung di permukaan bumi ini. Dan jumlah malaikat di malam tersebut lebih banyak daripada al-hasa, yaitu batu-batu kecil. Maka disebut dengan sempit. Inilah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun ke muka bumi. Pertanda bahwa di bumi itu banyak sekali keberkahan di malam tersebut. Maka kita tidak usah tidur. Ya kalau bisa tidak usah tidur di malam-malam tersebut ya. Nah yang kedua disebut dengan sempit adalah karena sempitnya pengetahuan manusia tentang malam tersebut. Ya, disebut sempit karena pengetahuan manusia terbatas di malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Manusia tidak ada yang mengetahui kapan malam Lailatul Qadar. Ada tidak yang bisa memastikan? Walaupun kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil. Bisa mungkin 21, 23, 25, 27, 29, ya kan? Tapi ada yang bisa memastikan enggak? Tidak. 21, Ustaz. 23, 25. Walaupun sebagian perkataan ulama yang paling kuat itu 27, sebagian. Maksudnya tuh ada yang mengatakan paling kuat 27, maksudnya di malam ke-27, tapi juga tidak bisa memastikan. Karena kata ulama, simpulannya dari semua itu, jadi malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bahkan ada yang mengatakan bukan di malam ganjil, tapi di malam yang genap. Bisa saja mungkin malam ke-22, bisa malam ke-24, bisa malam ke-26, bisa malam ke-28, bisa malam ke-30. Bukan malam ganjil. Makanya Rasulullah SAW ya. Nah ini ya, Rasulullah SAW disebutkan karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ushra ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW masuk 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Tidak dipilih-pilih oleh Nabi. Tidak dipilih-pilih, ini 21 nih, ganjil nih. 23, 25, 27, 29. Nabi menghidupkan semua. Dari malam 21, itu sudah Nabi hidupkan. Ya, di malam 21 masuk masjid, sudah menghidupkan. 22, dan tidak balik-balik sampai selesai. Sampai malam ke-30. Kemudian wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena Masjid Nabawi itu kan dekat rumah Nabi kan. Sekeliling masjid itu rumah-rumah Nabi. Kemudian wa shadda mi'zarahu, dan mengencangkan ikatan pinggangnya. Artinya Nabi tidak mendekati istri-istrinya pada malam tersebut. Ya. Di malam-malam sedang beriktikaf, kita dilarang untuk mendekati istri-istri kita. Wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan mendekati mereka ketika kalian sedang beriktikaf di masjidnya. Maka ini jadi makna yang kedua daripada al-qadar itu ya. Al-Qadar itu sempit. Yang pertama tadi karena permukaan bumi sempit dengan jumlah malaikat yang sangat banyak turun ke muka bumi karena banyaknya keberkahan di malam tersebut. Malaikat aja tahu gitu kan.
ya. Kemudian juga yang jumlahnya lebih banyak daripada batu kerikil. Kemudian di malam tersebut disebut dengan sempit. Al-Qadar itu artinya sempit, terbatas, ya, karena pengetahuan manusia tentang malam tersebut terbatas. Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, karena pengetahuan manusia terbatas dan tidak bisa memastikan itu, maka hikmahnya, di antara hikmah terbesar agar manusia di semakin ujung Ramadan itu bukan semakin kendor ibadahnya, tapi semakin rajin, semakin bersemangat, karena Allah menitipkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu, dan kita tidak tahu malam apa. Makanya untuk meraih itu, kiatnya adalah kita hidupkan semua 10 hari terakhir di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan itu, agar kita bisa meraih keberkahan, meraih kemuliaan malam-malam atau malam Lailatul Qadar itu sendiri. Siapa yang tidak pengen, ya, ibadahnya sedikit, hanya 1 malam, tapi nilainya seperti beribadah 83 tahun 4 bulan kurang lebih, atau 1000 bulan. Siapa yang tidak pengen berkorban 1 malam ya kita tidak tidur misalnya? Pengen kan? Bahkan mungkin kita terbiasa begadang, cuma ngobrol sama kawan, ngopi di warung kopi misalnya kan, di kafe dan sebagainya. Tidak kita dapat apa-apa. Dan ini kita oleh Allah disediakan waktu. Ayo, siapa yang pengen ibadah, dan ibadahnya kalau diterima seperti 1000 bulan kita beribadah. Kalau bisa kita hidupkan dan kita bersemangat di malam-malam tersebut. Barakallahu. Baik, Allah, ini di segmentasi kedua kita terkait renungan dan juga motivasi kita semua terkait keberkahan yang ada di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar gitu ya kan. Nah, mungkin dari segmentasi ini teman-teman juga pendengar mulai bisa termotivasi gitu ya kan, bukan hanya memilih tetapi mengencangkan dan juga semakin rajin dalam beribadah, wabil khusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di Mutiara Hati spesial Ramadan. Masih membersamai ruang dengar dan juga waktu ikhwafillah dimanapun Anda mendengarkan dan juga menonton Mutiara Hati spesial Ramadan edisi 15 Ramadan 1445 Hijriah. Masih bersama Iqbal Pratama di sini, dan kita sudah memasuki menit terakhir kebersamaan kita di episode kali ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan kembali melanjutkan sedikit kesimpulan dan juga fadilah atau juga mungkin closing statement dari Ustaz terkait hari ini, temanya yaitu kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tafadhol Ustaz. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa Al-Qadar, kalau Lailah itu malam ya. Al-Qadar itu adalah tadi kemuliaan, pengagungan, diagungkannya malam tersebut karena diturunkannya Quran, kemudian lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga banyak turunnya malaikat ke muka bumi. Kemudian juga di malam tersebut selamat daripada keburukan dan bencana. Kemudian makna yang kedua adalah sempit. Ya, disebut sempit yang pertama karena permukaan bumi. Sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke permukaan bumi yang jumlahnya lebih banyak daripada batu kerikil yang bertanda kebaikan, ya, keberkahan turun ke muka bumi. Dan yang kedua adalah karena sempitnya pengetahuan manusia tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Memang di malam-malam ganjil, tapi tidak bisa kita pastikan. Kemudian yang ketiga adalah mana Al-Qadar itu adalah Al-Qadha atau takdir. Jadi disebutkan bahwa di malam tersebut ya ditakdirkan atau diputuskan oleh Allah perincian tentang takdir yang telah diputuskan sejak zaman sebelum makhluk diciptakan, 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan itu sudah ditentukan semua takdir. Tapi di malam Lailatul Qadar dirinci apa saja yang akan terjadi selama 1 tahun. Ini disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut diputuskan segala perkara yang penuh hikmah.
Ya. Keputusan Allah pasti penuh hikmah kan? Apa yang akan terjadi selama 1 tahun? Selama 1 tahun itu siapa yang meninggal, siapa yang lahir, siapa yang diberikan pekerjaan oleh Allah, siapa yang diberikan rezeki, siapa yang disempitkan rezekinya, bahkan siapa yang haji, siapa yang umroh di 1 tahun tersebut, siapa yang menikah, siapa yang bisa dapat jodoh. Maka di malam Lailatul Qadar tersebut ya, kita harus usahakan ya untuk memaksimalkan, yaitu beramal di malam tersebut. Dan jangan lupa untuk memperbanyak doa agar kita diberikan banyak kebaikan di malam tersebut. Sebagaimana Al-Qadar sendiri itu adalah keputusan Allah kepada makhluknya secara perinci yang akan terjadi selama 1 tahun. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikan pekerjaan yang mudah tapi gajinya besar. Tidak apa-apa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah kasih, betul ya. Karena banyak orang yang kerjaannya mudah, gajinya besar. Betul. Ada juga di masyarakat kita kerjanya luar biasa, siang malam, gajinya sedikit. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta pekerjaan yang mudah, yang ringan, tapi gajinya besar atau pendapatannya besar, sehingga kita bisa banyak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta jodoh yang terbaik kalau yang belum punya jodoh, atau yang sudah punya pasangan tapi belum memiliki keturunan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang belum menyelesaikan studinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita menyelesaikan pendidikan kita. Dan ini makna daripada keagungan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karenanya ya, hikmah terbesar sekali lagi mengapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih tahu ya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu, agar kita bersemangat menghidupkan malam-malam tersebut. Bukan hanya ya enggak apa-apa sih ya, minimal lah kita di malam-malam ganjil kita i'tikaf di masjid ya, datang ke masjid, atau setiap malamnya enggak apa-apa. Kita niatkan paginya, mungkin ada yang masih bekerja kan, ada yang masih ngantor, ada yang masih jualan, karena memang di akhir-akhir Ramadan itu luar biasa ya, pedagang itu makin omsetnya makin bertambah ya. Itu bagian mungkin keberkahan Ramadan ya, selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya. Benar. Dia tetap puasa, berdagang tetap puasa, kemudian juga tetap sholat malam, tetap bagi-bagi sedekah, berinfak dan seterusnya, itu luar biasa. Sehingga pedagang baju ya, baju yang paling laris biasanya kan. Kemudian juga rumahnya diperbagus ya, dicat dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra, Rasulullah ketika telah masuk 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ya, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Bukan belanja baju baru Rasulullah ya. Ini kalau kita pengen mengikuti teladan Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, bukan ngecat rumah. Seharusnya ngecat rumah itu, bersih-bersih rumah itu dari bulan Syawal aja, ya kan? Sehingga kalau masuk bulan suci Ramadan kita sudah fokus betul untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mungkin 11 bulan itu kita nabung, misalnya kan ada kelebihan harta kita tabung dengan tujuan apa? Untuk nanti kita gunakan di 1 bulan suci Ramadan. Ini khususnya yang berprofesi sebagai swasta ya, dan tidak terikat. Kalau yang pegawai kan tidak mungkin dia tentukan sendiri kan, hari kerja dia tetap kerja ya. Tapi yang swasta misalnya bisa dia manage waktunya selama 11 bulan, dia kumpulkan loh. Nah, nanti di bulan suci Ramadan dia fokus ibadah, fokus sedekah, fokus tilawah, fokus sholat malam dan seterusnya. Kemudian ya, di Rasulullah SAW ahyalahu wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga kita harus memperhatikan keluarga kita. Bukan hanya kita saja yang rajin datang ke masjid, i'tikaf dan seterusnya, tapi kita juga perhatikan anak istri kita agar mereka juga kebagian mendapatkan keberkahan daripada Ramadan dan juga bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu sendiri. Oleh karenanya
Mari kita hidupkan ya 10 hari bulan suci Ramadan, khususnya lebih khusus lagi di malam-malam ganjil, agar kita tidak terluput daripada kebaikan atau kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jangan sampai masuk dalam sabda Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan. Demikian. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada mendengarkan maupun menonton video ini, kami ucapkan terima kasih dan juga semoga apa yang sudah kami sampaikan hari ini terkait kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar bisa menjadi tips dan juga motivasi untuk Anda semua untuk bisa memaksimalkan malam-malam khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekarang sudah 15 Ramadan, mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan ibadah rohaniah jiwa kita semua untuk bisa menyapa dan juga menyambut malam-malam terakhir di 10 malam bulan puasa, khususnya 10 malam terakhir. Mari kita mungkin bisa listkan dulu apa yang ingin kita laksanakan, ataupun bisa kita perkecil, persedikit dulu pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, itu mungkin bisa teman-teman lakukan. Dan semoga yang kita sampaikan ini bisa ikhwafillah laksanakan dan juga ikhwafillah lakukan di 10 malam terakhir nanti. Dan kita cukupkan kebersamaan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa untuk menonton dan juga mendengarkan edisi Mutiara Hati spesial Ramadan di edisi-edisi berikutnya. Kita undur diri dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.